Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku hari ini akan membahas sebuah topik yang agak berbeda karena biasanya aku selalu membahasnya skincare terus kan ya. Hari ini aku akan membahas hair care karena ada dari kalian yang juga untuk meminta aku untuk membahas hair care. Nah, kebetulan produk perawatan rambutku tuh ada banyak banget gitu kan ya. Karena rambutku juga melakukan banyak treatment. Nah, rambut asliku kalau kalian tahu di video-video lama aku mungkin kalian tahu, rambutku tuh keriting banget kayak afro. Kasar banget, kaku banget, susah diatur, frizzy kalian namakan, dan mirip kayak bulu domba. Bener-bener yang gelombang gak karuan kayak domba gitu loh. Nah, kalau domba kan putih. Nah, ini versi hitamnya, rambutku tuh kayak gitu. Pokoknya nggak banget lah. Nah, kemudian rambutku tuh kan melakukan proses smoothing ya. Akhirnya rambutku bisa lurus kayak gini. Ini aku melakukan proses smoothing. Nah, rambutku yang asli sudah kering, setelah di smoothing otomatis tambah lebih kering lagi gitu kan ya. Cuma lebih halus karena teksturnya yang lurus. Nah, itu sedikit background story-nya. Nah, untuk hari ini produk yang akan aku bahas itu adalah ini. The Body Shop Banana. Truly Nourishing Shampoo for Normal to Dry Hair dan Truly Nourishing Conditioner for Normal to Dry Hair. Nah, jadi ceritanya begini sih. Benernya itu aku tuh selama ini karena rambutku keriting gitu kan ya, dan aku juga termasuk orang yang kurang suka untuk memakai silikon terlalu banyak di rambutku. Jadi makanya aku tuh berusaha untuk mencari conditioner yang silikon free juga. Namun tidak banyak conditioner tuh yang silikon free gitu kan ya. Jadi kemudian aku mencari-cari. Nah, waktu itu aku pakai sampo L'Oreal Nutrifier shampoo. Aku pakai sampo itu cukup lama dan aku suka banget sampo itu. Nah, betul aku mencari conditionernya yang nggak silikon apa sih? Nah, kebetulan muncullah rekomendasi conditioner ini gitu kan ya. Nah, karenanya kemudian aku lihat di internet dan memang setelah aku lihat ingredients listnya dia tidak mengandung silikon sama sekali. Jadi dia free of silicon. Dan aku langsung tertarik dong untuk membeli. Nah, sampailah aku ke tokonya The Body Shop. Awalnya aku mau beli banana conditioner ini. Nah, namun Mbak SPG-nya datang loh, kutuk-kutuk. Habis itu ngomong, loh kak, kalau misalnya beli conditionernya sekalian beli shampoo-nya aja. Jadi membersihkannya kalau kedua ini digabung lebih maksimal hasilnya. Jadi ini untuk membersihkan, ini untuk menutrisi gitu kan ya. Terus aku pikir, ya sudah lah ya udah aku beli aja dua-duanya kok kayak gitu. Belilah aku. Sampo-nya harganya 119.000, conditionernya harganya 129.000 untuk 250 ml. Nah, seperti biasa ini karena ini review, aku akan membahas sekarang ingredients listnya saja. Mulai dari ingredients listnya, kemudian pengalaman di aku bagaimana. Oke, ini intro terpanjang yang pernah aku buat di segala video. Oke, untuk Truly Nourishing Shampoo dulu. Ini for normal to dry hair ya kan. Nah, surfaktan utama dari produk ini adalah sodium laureth sulfat, SLAS. Nah, aku memang kalau SLAS sih, kalau di shampoo memang iyalah, dia tuh bisa cukup stripping rambut, membuat rambutmu menjadi agak kering. Iya, memang betul. Cuma karena aku memakai serum yang ada silikonnya juga, contohnya ini kayak Rastas Oleo Relax, ini ada silikonnya, silikon base. Jadi aku tuh nggak suka kalau misalnya shampoo rambutku tuh terjadi build up gitu loh. Karena silikon itu kalau di kulit memang dia nggak masalah karena dia oklusif. Namun ketika di rambut dia itu bisa melapisi rambut dan susah untuk dihapus dengan shampoo biasa. Jadi kalian tuh makanya banyak orang tuh melakukan clarifying shampoo dan memakai shampoo dengan bahan sulfat untuk membersihkan tumpukan build up dari silikon tersebut. Nah, jadilah kenapa aku beli shampoo ini. Nah, kemudian bahan keempatnya adalah Cocamitopropyl betaine. Jadi dia tidak sepenuhnya sulfat, jadi masih ada gabungan dari Cocamitopropyl betaine supaya agak gentlean sedikit gitu kan ya. Nah, yang unik dari produk shampoo ini yang membuat aku mau beli, meskipun akhirnya ditawarin Mbak SPG-nya, membuat aku mau beli ini karena ingredients list ketiganya dia adalah Musa sapientum fruit extract atau ekstrak pisang. Nah, ekstrak pisang, seperti yang kalian tahu, pisang itu mengandung banyak vitamin B, terutama B6. Kemudian vitamin C, vitamin E. Kemudian dia juga mengandung ini yang penting, potasium dan juga magnesium serta mineral dan vitamin lainnya. Banyak banget. Nah, si ekstrak pisang ini memang merupakan sebuah ingredients yang bagus untuk rambut yang kering dan rusak. Nah, jadi dia tuh bisa untuk menghidrasi rambut kalian dengan sangat baik, mengembalikan kilau, menghidrasi, membuat rambut menjadi lebih lembut, lebih halus, dan juga menambahkan kilau pada rambut. Nah, dia juga bisa untuk mereparasi rambut yang
rusak meskipun tidak sekuat Olaplex atau bis aminopropil diglikol di maleat ya. Pasti kalah dengan bis aminopropil diglikol di maleat gitu, karena ini cuma hanya ekstrak pisang. Namun bisa lah untuk sedikit-sedikit merawat rambut kalian. Nah, kalau kalian tahu juga, pisang itu pun juga sering banget digunakan di DIY hair mask gitu. Kalian lihat di internet gitu kan ya banyak. Jadi memang pisang itu juga diketahui oleh banyak orang, memang dia tuh memiliki manfaat untuk rambut. Sampai ada resep-resep tertentu kayak yogurt ditambah madu, ditambah pisang, ditumbuk bareng, dipakai di kepalamu. Jadi memang merupakan ingredients yang oke banget. Dan ekstrak pisang ini pun juga digunakan di produk-produk high end. Contohnya Olaplex shampoo dan Olaplex conditioner itu mengandung ekstrak pisang juga. Jadi ekstrak pisang merupakan ingredients yang oke, dan ini juga unik gitulah, memberikan kesan tersendiri yang kayak ini unik dan eye catching gitulah. Kemudian dia juga mengandung mel atau honey, madu. Nah, madu itu memang merupakan aktivitasnya dia itu antiviral, antimikrobial, dan dia juga merupakan sebuah natural antibiotik ketika kalian minum secara oral. Ketika kalian gunakan secara topikal di kulit, dia itu humectant, dan dia juga bagus untuk mengurangi bakteri penyebab jerawat. Kan dia juga soothing juga kan ya. Kalau di rambut, dia tuh bagus untuk melembabkan rambut. Kemudian dia juga bagus untuk menghaluskan rambut, dan dia juga bagus untuk mereparasi sedikit dari rambut kalian. Jadi untuk mengembalikan kilau dari rambut dia juga bagus. Kemudian dia juga mengandung panthenol atau provitamin B5. Ini trade marketing dari Pen. Nah itulah. Jadi itu trademarknya adalah provitamin B5 itu. Jadi ini mengandung panthenol itu, yang mana panthenol merupakan hydrating ingredient seperti yang sudah kita ketahui dari dulu. Dia hydrating, dia bagus banget untuk rambut kalian. Kemudian dia tidak mengandung silikon. Dia tidak mengandung silikon ya, aku lupa ngomong. Dia tidak mengandung silikon. Cuma dia mengandung polyquartenium 7. Nah, polyquartenium ini merupakan senyawa yang unik gitu kan ya. Jadi ini merupakan senyawa yang sering digunakan sebagai pengganti dari silikon. Nah, silikon itu kan ada banyak jenis memang. Namun biasanya digunakan adalah dimethicon, di mana dimethicon dan dimeticonol, di mana itu dimethicon itu agak susah untuk dihapus. Sedangkan polyquartenium 7 ini merupakan sebuah anggapannya pengganti silikon yang dia tuh lebih tidak mudah untuk build up di rambut kalian. Jadi tidak akan buat rambut kalian itu menjadi, kalau silikon build up ya, biasanya rambut kalian itu menjadi lebih mudah rontok, kusam, lebih mudah berminyak, dan kulit kepala kalian itu bakal lebih berketombe. Jadi itu agak aware dengan silikon build up itu. Nah, karena dia low potential untuk build up, jadi digunakan juga. Dan polyquartenium 7 itu kan bagus untuk anggapannya kayak memberikan sebuah lapisan pada rambut dikit supaya tidak terlalu saling bergesekan, kan akhirnya lebih kasar gitu loh. Jadi ada pelapisnya sedikit gitulah. Dan juga itu doang sih, sama ada parfumnya juga. Nah, untuk conditionernya, ingredients listnya yang kedua adalah Musa sapientum fruit extract. Sama, jadi ingredients keduanya juga merupakan ekstrak dari pisang, konsentrat pisang. Jadi anggapannya kalau misalnya ini ekstrak pisangnya mungkin sekitar 10-15%, ini bisa-bisa ekstrak pisangnya sekitar 30 atau 40%, atau sekitar 20 sampai 40% lah, karena di atas banget. Dan ini merupakan conditioner ya, jadi lebih thick, lebih terkonsentrasi ingredients dari pisang tersebut. Nah, kemudian seperti yang udah ceritakan tadi, pisang itu bagus banget untuk rambut ya. Kalian masih inget lah ya, bisa ngomong apa, masa aku ulang lagi kan enggak. Kemudian di ingredients ketiganya dia mengandung stearyl alcohol. Nah, stearyl alcohol itu merupakan sebuah fatty alcohol, di mana dia itu memiliki kemampuan sebagai humectant, yang artinya dia tuh mampu untuk melembabkan dan juga mampu untuk menahan kelembapan. Jadi dia mampu untuk melembabkan, dan biasanya conditioner itu juga biasanya terbuat dari fatty alcohol karena dia kan teksturnya cukup thick ya. Jadi biasanya conditioner yang tanpa silikon itu ditambahkan dengan cetyl alcohol, ditambahkan dengan fatty alcohol biasanya untuk mengentalkan produk tersebut juga. Jadi bisa sebagai basis untuk melembabkan juga si basis dari conditioner tersebut. Karena produk ini silikon free. Kemudian dia juga mengandung ada madu juga. Madu biasa hydrating humectant, dan dia juga mengandung panthenol serta ada propylene glycol, di mana propylene glycol ini juga merupakan sebuah humectant juga. Dan juga propylene glycol kalau di konsentrasi yang rendah seperti ini udah pasti dia humectant.
Jadi bagus untuk melembabkan rambut kalian juga serta menahan kelembapan dari rambut kalian. Oke. Produk ini dua-duanya tidak fragrance free ya. Pastilah sampo kalau fragrance lucu lah, nggak ada baunya lah, sekalian nggak sampoan baunya. Oke, sekarang kita akan mulai reviewnya. Untuk banana ini, shampoo banana ini menurutku merupakan sebuah sampo yang bagus misalnya kalian itu mau untuk melakukan clarifying lah menurutku, karena sampo ini menurutku cukup deep cleansing, kemampuan untuk cleansingnya bagus banget, bahkan bisa aku bilang terlalu bagus sampai-sampai di aku misalnya aku pakai itu rambutku tuh kerasa kok habis keramas pakai ini doang ya, keset banget, bener-bener keset, tapi dia tuh berkilau, lucu gak sih, kayak bukan kelihatan kering, tetap dia tuh bersinar banget, tapi dia itu bener-bener kayak kering, kaku, kayak ketarik gitu. Kalau kalian mau bilas rambut tuh kayak ketarik-tarik gitu. Jadi bener-bener apa ya, kayak antara love dan hate produk ini sih. Jadi membuat rambutku tuh kerasa keset banget dan bener-bener kayak bersih gitu. Tapi setelah kering ya halus sih, tapi nggak sampai yang sehalus itu banget sih. Jadi menurutku produk ini, sampo ini menurutku biasa lah. Aku nggak berapa rekomen. Banyak sampo yang mungkin lebih bersihnya sama dan lebih melembabkan dari ini, bisa kalian cari. Dan juga silikon free. Nanti akan aku mungkin buat produk yang sampo silikon free aku, karena banyak banget pilihannya, karena aku udah pakai lama banget. Oke. Jadi sampo ini misalnya kalian pakai sendiri, oke, dia keset banget, dia kaku. Tapi begitu kalian masukkan conditionernya, langsung halus, bener-bener halus banget. Jadi bener-bener yang kayak dia tuh halus banget gitu loh. Jadi tekstur dari conditioner ini, maaf ya aku nggak bisa nunjukin tekstur karena benar-benar sudah habis banget ini. Jadi teksturnya dari conditioner ini memang dia tidak se-thick conditioner biasa. Dimana conditioner biasa tuh kan thick banget karena dia silicone base. Sedangkan produk ini tidak silicone base, jadi dia tuh teksturnya malah agak-agak encer. Dan tapi kalian basuhkan gitu ke rambut itu enak kok. Begitu itu kalian tinggal saja 3 menit, kalian sambil sabunan atau ngapain. Terus ketika kalian bilas itu, kalau conditioner dengan silicone base gitu ya, biasanya itu akan meninggalkan kayak lapisan film yang agak-agak susah dibilas, kayak licin-licin gak jelas itu di rambut kalian. Karena aku pernah pakai conditioner kayak gitu dan tuh rasanya licin-licin gak jelas gitu loh. Aku gak suka tekstur kayak gitu. Dimana produk ini tuh dibilas, kok produk ini ya, karena teksturnya ringan tuh tadi, dibilasnya tuh gampang banget gitu loh. Jadi begitu kalian bilas gitu pakai air biasa tuh kayak dia lurus semua dan rambut kalian jadi halus, tapi nggak ada kesan kayak masih ada residunya gitu loh. Bener-bener kayak rambut kalian bersih, lembab, halus, dan udah langsung bersinar, halus banget, lembab banget, itu saja sih. Nah, kalau conditionernya ini sendiri memang menurutku memang dia bagus ya. Dia tuh bagus. Mungkin kalau buat rambut kalian super rusak, kering banget ya mungkin nggak cocok pakai ini karena dia itu untuk rambut yang kering biasa. Cuma kalau ini kan aku ngetes juga kan, karena aku punya sampo jenis lain, terus aku pakai sampo ini, pakai conditioner ini, memang menurutku ya lembutnya masih lebih lembut ketika ini digabung. Entah kenapa kok ini digabung bareng ya, hasilnya tuh halus banget gitu loh. Aku kayak bingung, oke ini halus banget kok digabung. Tapi ketika conditioner ini digabung dengan sampo lain, oke tetap halus. Cuma kayak entah kenapa kok menurutku masih enakan kok ini digabung bareng. Menurutku loh ya. Cuma kalau misalnya kalian mau beli conditionernya doang, karena kok samponya doang aku nggak rekomen. Kalian kok samponya doang udah cari sampo lain. Tapi kalau misalnya kalian mencari conditioner, ini bisa menjadi pilihan yang bagus banget untuk kalian karena ini enak banget, sumpah ini enak banget. Di aku rambutku yang smoothingan aja menurutku ini enak banget, lembut, lembab. Ini aku pakai dan lihat rambutku berkilau kan. Ini enak banget dan nggak meninggalkan residu, lembab, halus, serta baunya enak. Baunya tuh kayak pisang beneran gitu loh, kayak permen pisang gitu, tahu nggak sih kayak permen pisang itu? Enak baunya, aku suka baunya sih. Jadi memberikan kesan unik ketika kalian ngibar rambut gitu ya, karena ini parfumnya kayak sehari masih tahan sih menurutku, kayak berapa jam itu tahan gitu. Kayak ngibarkan rambut tuh kayak bau pisang gitu loh. Jadi I think oke banget lah. Untuk samponya, untuk dia sendiri beli doang, kalian mau beli samponya doang, I don't recommend it. Kok kalian mau beli conditionernya doang, I recommend it. I highly recommend this karena menurutku ini enak banget. Kalau kalian mau beli berdua, silahkan juga. Kalau misalnya kalian mau beli conditioner, kalian gabung sama sampo lain, boleh. Cuma saranku adalah kalau misalnya kalian mau pakai sampo yang conditioner yang silicone free,
sebaiknya pakai sampo yang silikon free juga, supaya misalnya rambut kalian sudah pakai yang, supaya kalau nggak ada silikonnya kan dia bisa meresap juga. Kalau misalnya sudah pakai silikon, kalian pakai ini agak-agak mubazir sih, karena ini tidak bisa terlalu penetrasi ketutupan sama silikon yang sudah ada di sampo kalian tadi. Jadi begitu saja sih, nggak berapa rekomen, I highly recommend. Oke, thank you so much for watching, see you next time, bye.